wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fadila Elona dengan NIM 2230304036. Perkenalkan, nama saya Olivia dengan NIM 2230304037. Perkenalkan, saya Cindy Aprilia dengan nomor NIM 2230304047. Perkenalkan, nama saya Yani Octavia dengan NIM 2230304055. Perkenalkan, saya Yunia Hamni dengan NIM 2230304058. Masjid Baitur Rahman Sungayang terletak di Nagari Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Masjid ini dibangun atas kesepakatan masyarakat setempat pada tahun 1910, mengingat masjid sebelumnya di Nagari Sungayang sudah roboh. Setelah selesai dibangun pada akhir tahun 1916, masjid ini sempat mengalami beberapa kali renovasi. Pada tahun 1926 akibat gempa bumi Padang Panjang. Pada tahun 1988, masjid mengalami kerusakan berat akibat gempa pada tahun 2007, sehingga bangunannya dirobohkan total karena dinilai tidak layak lagi dipakai. Pembangunan kembali masjid ini dilakukan tak lama setelah itu, dan pengerjaannya selesai pada tahun 2011. Saat ini selain digunakan untuk aktivitas ibadah umat Islam, masjid ini juga digunakan sebagai sarana pendidikan agama bagi masyarakat sekitar. Masjid ini disebut sebagai salah satu masjid termegah di Sumatera Barat. Keberadaan masjid ini tidak lepas dari sejarah berdirinya Nagari Sungayang pada tahun 1892. Yang sebelumnya pada masa kolonial Belanda, wilayahnya digabung dengan Nagari Tanjung. Setelah terbentuk Datuk Pandu Korajo, diangkat sebagai kepala nagari oleh Belanda, dan pada tahun 1910 digantikan oleh Datuk Gadang Majelo Lelo. Fondasi bangunan masjid merupakan fondasi masif dan kecil. Fondasi memberikan kesan suatu kemegahan, juga kekuatan bagi bangunan sebagaimana yang tercermin pada bangunan masjid Baitur Rahman. Jenis fondasi masif dan kejal diperkirakan merupakan fondasi yang dipengaruhi oleh fondasi bangunan-bangunan Eropa yang telah berkembang di Sungayang sejak masuknya kolonial Belanda. Pertama kali melihat masjid Baitur Rahman ini, yaitu megah, besar, dan elok dipandang. Namun, siapa yang tahu Masjid Raya Baitur Rahman Sungayang adalah salah satu masjid tertua di tanah Minang dan didirikan pada tanggal 27 Desember 1916 bercirikan 4 tiang menara. Namun, setelah bencana gempa Padang Panjang pada tahun 1926 dan gempa Padang pada tahun 2007, masjid ini mengalami permugara besar-besaran dan hampir 98% diratakan dan dibangun baru lagi selesai pada tahun 2011. Kondisi Sungayang yang berada di kaki Gunung Merapi menyebabkan sering terjadi gempa dahsyat, dan akibatnya Masjid Baitur Rahman sering mengalami perbaikan, bahkan rehab total. Itulah alasan logisnya mengapa Masjid Baitur Rahman tidak memisahkan bentuk aslinya. Mahmud Yunus yang disebutkan memiliki peranan yang cukup besar pada renovasi Masjid Baitur Rahman pada tahun 1926. Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus lahir di Sungayang pada tanggal 10 Februari 1899 dan meninggal pada tanggal 16 Januari 1882 di Jakarta. Beliau menulis 75 judul buku, termasuk tafsir Al-Quran. Jasa terbesar beliau adalah memasukkan pelajaran agama pada sekolah-sekolah pemerintahan negeri. Buku-buku beliau hingga masa kini masih menjadi rujukan pada sekolah-sekolah agama, tingkat aliyah, dan perguruan tinggi. Beliau juga menjabat sebagai rektor pertama IAIN Syarif Hidayatullah yang kini menjadi UIN Syarif Hidayatullah, dan beliau juga menjabat sebagai rektor pertama IAIN Imam Bonjol Padang yang kini menjadi UIN Imam Bonjol Padang. Masjid Baitur Rahman memiliki nilai etos perjuangan dan keilmuan. Pada sekolah agama yang berada di komplek Masjid Baitur Rahman, terdapat perpustakaan dengan koleksi buku yang nyaris lengkap. Dalam suatu musyawarah yang diadakan oleh Datuk Gadang Majolelo
Masyarakat Nagari Sungayang sepakat untuk membangun sebuah masjid, balai adat, pasar, dan kantor nagari. Pada 27 Desember 1916, pembangunan masjid selesai dikerjakan dan diresmikan dengan nama Masjid Baitur Rahman. Pada tahun 1926, masjid ini ikut runtuh akibat gempa bumi yang meluluh lantakan Padang Panjang dan sekitarnya. Atapnya yang 5 tingkat roboh 2 tingkat setelah dilakukan renovasi dengan tanpa mengubah bentuk aslinya. Aktivitas-aktivitas di masjid ini yang sebelumnya sempat terhenti akibat gempa mulai dihidupkan kembali, terutama sejak kembalinya Mahmud Yunus dari Mesir. Selain kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sering pula diadakan di lingkungan masjid ini. Pada zaman pendudukan Jepang, dibentuk pelatihan ketentaraan yang diberi nama Barisan Pemuda Masjid Baitur Rahman. Dan pada awal renovasi kemerdekaan dibentuk pula pasukan Sabilillah yang kemudian bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pada tahun 2007, masjid ini kembali mengalami kerusakan berat akibat gempa bumi yang mengguncang sejumlah daerah di Sumatera Barat. Namun, mengingat kondisi bangunan yang dinilai tidak layak lagi dipakai, bangunan masjid ini diputuskan untuk dibongkar. Selanjutnya, berkat bantuan masyarakat setempat dan para perantau serta sejumlah bantuan lain, Masjid Baitur Rahman Sungayang dapat berdiri kembali pada tahun 2011. Pembangunan kembali masjid ini dilaksanakan selama 46 bulan sejak 11 Agustus 2007 hingga 30 Juli 2011 dan diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat waktu itu Irwan Prayitno pada 3 September 2011. Oh